Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Fauzan Asmara, selaku pemateri kita pada malam hari ini, dan Bapak Ibu peserta Zoom malam ini yang luar biasa sekali. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat nikmat kesehatan, kesempatan, alhamdulillah pada malam yang luar biasa ini kita bisa belajar di Zoom ini tentunya dengan materi juga yang sangat luar biasa sekali, yaitu lie detection. Jadi ini merupakan salah satu materi yang luar biasa sekali. Jadi materi ini akan mengupas strategi dan keterampilan yang sudah terbukti bagaimana mendeteksi kebohongan dan kecurangan secara cepat. Namun sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat, terutama untuk diri kita sendiri, keluarga, maupun untuk masyarakat luas. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, terlebih dahulu perkenalkan saya Mas Hilan akan memperkenalkan pemateri kita yang luar biasa pada malam hari ini, yaitu Bapak Dr. Fauzan Asmara. Beliau ada salah satu trainer terbaik dari Indonesian Hypnosis Center. Kemudian beliau juga certified hipnoterapis dari IACT USA. Beliau juga sebagai ketua dari DPW PKHI Yogyakarta. Kemudian beliau juga asesor. Jadi sangat beruntung sekali Bapak Ibu, malam hari ini kita bisa belajar langsung bersama beliau. Namun sebelum kita sambut Bapak Dr. Fauzan, terlebih dahulu kita lihat semangatnya dulu nih Bapak Ibu. Silakan komen siap di kolom chat sebagai tanda bahwa Bapak Ibu siap menerima materi yang luar biasa pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu, kita tunggu semangatnya. Silakan komen siap di kolom chat. Oke, siap-siap. Wes, luar biasa nih Pak Dr. Fauzan. Iya, Antusias peserta malam hari ini. Siap-siap. Wes, sudah siap semua ini. Siap-siap. Wes, luar biasa sekali. Oke, Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu dan tidak menunggu lagi, kita sambut saja langsung pemateri luar biasa kita pada malam hari ini, Bapak Dr. Fauzan Asmara. Kepada beliau kami persilakan. oke, terima kasih Mas Hilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan rasa bahagia, rasa bangga dapat berjumpa dengan rekan-rekan alumni Indonesian Hypnosis Center yang dahsyat luar biasa. Saya senang Bapak Ibu hari ini banyak yang antusias belajar tentang lie detection ini ya. Meskipun ini adalah preview untuk materi lie detection, namun saya pastikan Bapak Ibu tetap memperoleh sesuatu yang bisa dibawa nantinya. Sebagai ketua umum ya Dewan Pengurus Nasional Ikatan Alumni Indonesian Hypnosis Center, saya tentu merasa bangga dan bahagia malam ini bisa belajar bersama dengan Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua. Ini beberapa nama sudah ada yang saya kenal nih, Mas Ilan. Sudah Ya, ada Pak. ada banyak ini. Ada Ibu Luciana sudah ikut. Ini udah riset beberapa kali ya. Ada Ibu Roro Jenny juga sudah pernah ketemu di Zoom. Kemudian ya
Masih banyak lagi mungkin nggak bisa saya sebut satu-satu ya. Ada sudah banyak wajah yang sudah pernah saya tahu gitu ya. Oke, termasuk ada Pak Kelik ya, ada Pak Kelik, kemudian ada Pak Bujana, ada siapa lagi? Ada Pak Galih Semarang udah kenal banget ini juga, dan lain-lain ya. Baik, baik kawan-kawan. Kita langsung mulai saja ya. Kita belajar tentang lie detection. Ya, meskipun kita pernah berbohong. Ya, berbohong ini ada yang pernah, ada yang sering, ada yang jarang gitu ya. Ada yang selalu. Kalau rekan-rekan ini termasuk yang mana nih? Yang jarang, pernah, sering, selalu gitu ya. Ya, meskipun kita pernah berbohong dengan berbagai alasan, tentu kita tidak ingin jadi korban kebohongan, bukan? Ya, kita ingin memiliki alarm yang sangat peka bahwa kita sudah dibohongi. Ya, pas sekali kalau kepepet katanya berbohong. Ya, rata-rata orang itu berbohong 3 kali ya dalam satu kali percakapan. 98% anak-anak ABG itu berbohong pada orang tuanya. Itu riset ya. Nah, meskipun orang tua seperti kita, seperti Anda semua, atau sebagai anggota keluarga, sering, pernah, atau kadang-kadang berbohong, tapi kita juga tidak ingin jadi korban kebohongan. Kita ingin memiliki alarm yang sangat peka bahwa kita sedang dibohongi. Sehingga tidak sampai masalah itu menjadi membesar gitu ya. Apakah Anda pernah jadi korban kebohongan pasangan? Apakah Anda pernah dikhianati, disakiti oleh pasangan Anda? Apakah Anda menjadi korban negosiasi yang penuh dengan kelicikan? Ya, apakah Anda korban kebohongan dari anak-anak Anda sendiri? Apakah Anda pernah ditipu, ya, diperdaya oleh orang lain? Atau apakah Anda ya pernah eh, ya, pernah ditinggal oleh sang kekasih saat sedang sayang-sayangnya? Banyak Karena yang Anda pernah ini, Master. ya, yang pernah ditinggal pasangan, atau kok Anda eh, s- sudah berkali-kali pernah ditipu katanya Ibu Nurut. Ya, sering kita ya. Itulah kenapa kok ada ilmu tentang lie detection ya, teman-teman semua. Ya, itulah kenapa kok ada materi tentang ini. Karena kita tidak ingin menjadi korban kebohongan. Ya, ya cuman ngomong yang benar, Bapak Karim. Iya. Nah, nanti setelah belajar ini bukan berarti Bapak Ibu, wah Pak Tekad malah meninggalkan kekasih. Wah repot nih Pak Tekad. Setelah belajar ini bukan berarti setiap kali ketemu orang terus dipelajari ini bohong, nggak sih? Nggak usah ya, nikmati aja ya. Nikmati aja bergaul sama orang. Kalau memang nggak ada kepentingan, keperluan, ngapain? Ya saya lagi ngomong sama Mas Silan, ngapain saya periksa dia bohong apa enggak? Nggak ada kepentingan. Tapi kalau saya ada bisnis yang melihat, ya yang melihat, ya, saya harus deteksi kebohongan dari mitra bisnis saya. Ya, kalau itu berkaitan dengan anak, dengan sang kekasih kita, saya harus deteksi kebohongan. Berbohong nggak gitu. Tapi kalau diperlukan, jangan setiap saat, setiap hari Anda mendeteksi kebohongan keluarga gitu ya. Jadi kita jadi nggak nikmat, nggak enjoy hidup ini. Nikmati aja, ya nikmati aja. Kecuali ada keperluan baru pakai ilmunya gitu ya. Ya, saya ketemu Pak Kelik, ngapain saya periksa-periksa, nggak ada hubungan. Ya udahlah, ngobrol aja yang enak, yang nyaman, nikmati hidup. Ya, ya. Kalau saya lagi mau beli mobil ya, mobil second misalnya, ya pastilah saya deteksi kebohongan. Kalau saya punya anak buah, ya karena saya sendiri punya kampus, Bapak Ibu. Kampus itu tentu saya harus mempercayakan ada ketua di situ, ada wakil ketua.
atau direktur lagi direktur. Pada saat laporan atau saya saat sedang ke sana, saya perlu mendeteksi itu karena itu memang diperlukan. Ya. Namun tidak setiap kali ketemu dengan pengurus perguruan tinggi terus kita deteksi, enggak. Kalau perlu saja, gitu. Biar enggak menguras tenaga kita. Ya, kita ingin memiliki alarm yang peka. Dan kalau Bapak Ibu nanti belajar tentang lie detection, alarm kepekaan kebohongan itu saya akan install di pikiran bawah sadar Bapak Ibu semua. Bukan hanya ilmunya, tapi juga diinstal. Nah, kerennya lagi dari materi ini nanti Bapak Ibu akan ada bonus namanya forensic hypnosis. Ya, forensic hypnosis nanti di hari terakhir itu ada materi forensik hipnosis. Jadi bagaimana menggali data bawah sadar dari saksi, dari korban, bahkan dari tersangka. Ya, jika Bapak Ibu seorang hakim, jaksa, seorang dari kepolisian, penyidik kepolisian atau penyidik dari angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, atau Bapak Ibu seorang guru, seorang dosen, bahkan seorang orang tua ya, yang mungkin akan mengambil data-data dari bawah sadar, itu ada namanya forensic hypnosis gitu ya. Dan tentu Indonesian Hypnosis Center sampai sekarang ya sudah banyak membantu Bareskrim Polri mengungkap kasus-kasus. Ya, hanya saja tidak di blow up karena memang nggak boleh di blow up. Ya, pada saat sudah semuanya sudah buntu gitu ya, karena kebohongan ya itu ya, orang-orang IHC itu diperlukan. Kasus-kasus tertentu yang membutuhkan data bawah sadar dari korban atau dari saksi, biasanya teman-teman dari Indonesian Hypnosis Center akan dilibatkan. Itu ya teman-teman ya. Oke, saya mulai saja materinya. Oke. Oh, dari Pak Fadil. Pak Fadil, wah luar biasa nih Mas Fadil. Lama nggak ketemu nih Mas Fadil ini. Kangen, kangen saya Mas sama jenengan Mas. Oke teman-teman, lie detection. Essential strategies and skills. Ya, kalau teman-teman belajar tentang ini nanti ketemu dengan saya 5 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, Senin saya di Medan. Jadi saya nanti ngajar di Medan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, 4, 5, 6 ya. Bagi yang dari Medan nanti merapat ya. Malam Minggu kita ada meet and greet alumni Indonesian Hypnosis Center untuk Medan. Malam Minggu untuk teman-teman dari Medan silakan mendaftar ya. Malam Minggu kita ketemu untuk meet and greet atau kopdar alumni sekaligus pengukuhan pengurus ya. Saya nanti akan mengukuhkan pengurus Ikatan Alumni IHC di Sumatera Utara. Oke, yang belum kenal saya perkenalkan diri saya. Ya, saya Fauzan Asmara, dipanggil Pak Fauzan boleh, Pak Asmara boleh. License Instructor Indonesian Hypnosis Center. Saya juga profesional asesor dan peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia untuk pejabat-pejabat publik, dan ilmu-ilmu saya tentang bagaimana mendeteksi kebohongan yang saya tahu ya, saya sudah menekuni bidang ini sudah 10 tahun ya, dan saya akan tularkan kepada teman-teman. Teman-teman nggak usah baca buku yang banyak, hasil riset yang banyak, cukup dengerin saya 5 hari. Insya Allah nanti akan menguasai ilmu ini. Oke. License hipnoterapis ya ACTWSE, Wakil Ketua Ikatan Alumni Lemhanas 2022. Saya juga Presiden di PWPKHI Yogyakarta, License Certified Assessor Assessment Center Dirja SE. Saya juga asesor BNSP dan seterusnya ya. Saya dosen di 3 perguruan tinggi untuk program S2 dan S3 di Yogyakarta. Saya juga pendiri ya, dan juga ketua yayasan di ST Total Win Semarang. Itu teman-teman. Ada Pak Lindung, Mas Silan. Saya lihat ada Pak Lindung masuk nih barusan.
Ya, selamat malam Pak Lindung. Luar Malam Pak biasa. Lindung, luar biasa, luar biasa. Ya. Fakta tentang kebohongan ya teman-teman ya. Berbohong adalah strategi komunikasi yang umum dilakukan. Sebuah strategi dipakai untuk menghindari, meminimalkan kerugian, dan mendapatkan reward dalam komunikasi interpersonal. Ya, menghindari, meminimalkan kerugian. Ya, sekarang kita disajikan persidangan Verdi Sambo ya. Nah, di situ saya kalau lihat itu lucu sekali karena apa? Ya, saya deteksi kebohongan banyak sekali. Jadi lucu gitu. Ya, dari nada suara, dari bahasa tubuh, ya, dari gerakan mata, jelas nampak. Ya, dan mereka berbohong wajar-wajar saja ya, karena untuk meminimalkan, menghindari kerugian. Strategi untuk survive, untuk hidup, masalah hidup dan mati, ya, orang akan berbohong. Ya. Alih itu masalah ini rumah tangga jalan apa enggak, akhirnya Pak Galih dari Semarang itu memilih berbohong dan itu enggak apa-apa. Ya Pak Galih ya, untuk tetap survive. Untuk beberapa alasan berbohong adalah cara yang bijak. Ya, untuk alasan kebaikan dalam hal ini ya. Dalam setiap percakapan hanya sepertiga yang benar-benar jujur. Ini riset ini. Sepertiga loh yang benar-benar jujur ya. Iya. Oke. Kita tentang kebohongan ya. Ya, dalam 10 menit pembicaraan itu 3 kali kita berbohong. 37% orang dewasa berpikir bahwa berbohong tentang usianya itu it's okay. 54% kebohongan itu susah untuk dideteksi. 42% orang dewasa itu berkata it's okay to lie. Nah, 98% teenagers itu lie pada parent mereka. Terutama parent-parent, orang tua yang reaktif ya, yang buru-buru menjudge anaknya, tentu anak itu tidak akan cerita lagi. Saya bersyukur saya punya anak wanita, perempuan, sekarang usia 17 tahun. Apa aja diceritakan ke saya. Karena saya nggak pernah menjudge anak saya, nggak pernah juga menasehati atau sok ustadz gitu, buka-buka hadis Al-Quran, ayat Al-Quran. Saya dengerin aja. Ya, sehingga besoknya cerita lagi. Ya, dia mau cerita sama kita aja sudah bersyukur ya. Kita punya anak remaja kok mau bercerita ke orang tua, itu bersyukur kita. Seburuk apapun ceritanya kita harus jadi pendengar. Ya, kalau kita mau merubah perilakunya, kita rubah nanti pelan-pelan ya, pakai ilmu hipnosis ya, pakai eh, pakai hipnosleep atau Anda pakai 20 trans platform bagaimana mendidik anak. Ya, bagi yang belum tahu 20 trans platform, nah, nanti boleh kontak saya, nanti saya kasih. Ada 20 trans platform anak dalam kondisi hipnosis. Anda nggak perlu menghipnosis. Anda cari saja atau tunggu saja saat mereka eh, trans itu ya. Nanti yang ikut lie detection ya itu bonusnya itu juga ngasilan nanti saya kasih cuma saya kasih gratis gitu ya. Bukan hanya anak, bisa siapapun ya, bisa pasangan. Kita tahu kondisi-kondisi trans pasangan. Dulu di zaman dulu mendeteksi kebohongan ya dengan cara penyiksaan ya zaman Romawi. Bahkan bisa apa ya sampai disalib gitu ya. Eh, Sangat mengerikan untuk mendapatkan sebuah pengakuan. Stripado itu diikat tangan kakinya sampai sendi-sendinya itu ketarik gitu. Dan ini sangat mengerikan. Nah, yang lebih agak cerdas ditemukan dalam sejarah itu tes kebohongan di India kuno itu pakai ekor keledai. Pakai ekor keledai. Ekor keledai ini dikasih jelaga gitu, dimasukkan ke tenda yang gelap,
Terus semua tersangka itu disuruh masuk ke tenda itu dengan sebuah pesan. Ya, pesannya adalah kamu masuk tenda, kamu pegang ekor keledai itu, pegang saja. Nanti apakah kamu jujur, apa kamu berbohong, keledai itu akan memberi tanda. Keledai itu akan memberi tanda, akan meringkik. Dan ternyata keledainya itu meringkik gitu ya. Sehingga begitu keluar dari tenda kok di tangannya bersih, nah itulah pelakunya. Ini lebih cerdas ya, nggak pakai penyiksaan. Yang lebih keras lagi, tes kebohongan di Tiongkok kuno, ya, itu pakai poligraf. Sudah melihat reaksi fisiologis. Ya, bahwa orang yang sedang berbohong, itu air liurnya terkompresi. Sehingga menjadi kering, bibirnya kering, air liur tidak ada. Sehingga di Tiongkok kuno dulu, untuk melihat apakah orang berbohong atau enggak, disuruh makan nasi yang kering. Diambil nasi kering, masukkan mulutnya. Ya, beberapa saat kemudian disuruh disemburkan. Bagi yang bisa menyemburkan nasi itu jujur. Ya. Bagi yang nasinya masih di dalam, nggak bisa disemburkan, lengket. Ya. Karena tidak ada air ludahnya di situ. Nah, itulah pembohong. Itu yang lebih modern ya. Poligraf kuno karena sudah melihat reaksi fisiologis. Yang lebih keren lagi, deteksi kebohongan ditemukan dalam sejarah. Metode investigasi modern dan manusiawi ya. Dari Daniel, Nabi Daniel. Kalau orang Muslim seperti saya, Nabi Daniel itu diyakini sebagai ya, putra dari Nabi Daud. Ya, Nabi Daniel ini, Bapak Ibu, sangat sangat cerdas. Disinilah asal muasal ditemukannya metode namanya cross investigasi, investigasi cross ya. Jadi para tersangka itu dimasukkan dalam ruangan yang berbeda pada saat yang sama, ditanya pertanyaan yang sama, nanti dicocokkan eh, penjelasannya, keterangannya, dicocokkan. Ya. Dan setelah itu semua penyidik memakai metode dari Nabi Daniel ini, Bapak Ibu. Ini lukisan ini kita temukan di banyak museum di Eropa ya. Susanna and the Elders. Ini untuk menceritakan dari kitabnya Nabi Daniel ya. Ya, abad 2 sebelum Masehi, ditulis dalam bahasa Ibrani dari kitab Daniel bab 13. Saya jelaskan dulu ya, ada namanya Susana. Susana ini mandi, ya. Terus dua orang tua ini menginginkan Susana. Ini pejabat kerajaan, pejabat kerajaan. Biasanya pejabat ini nggak pernah ada yang menolak ya. Begitu dia menginginkan wanita, wanita itu biasanya nggak berani nolak karena mereka pejabat tinggi kerajaan. Ya. Tapi Susana ini, Bapak Ibu, dia menolak, tidak mau. Terus diancam, kalau kamu tidak mau menolak, kamu rasakan akibatnya. Kamu akan masuk penjara. Namun Susana tetap bersikukuh bahwa dia tidak akan melayani kedua orang tua ini. Itu akhirnya Susana dilaporkan ke raja bahwa Susana telah melakukan perzinahan. Pada saat Susana mau diadili, Nabi Daniel dimintai pertimbangan oleh raja. Nah, Nabi Daniel memang penasihat raja. Terus Nabi Daniel mengatakan, baik, sekarang saya akan bertanya kepada masing-masing, pada kedua orang tua itu, untuk bertanya lebih lanjut. Terus ditanya, ya, ditanya dalam ruangan yang berbeda. Kemudian di cross investigasinya, ternyata terbukti bahwa kedua orang tua ini telah berbohong. Karena satu mengatakan saya melihat Susana melakukan perbuatan tidak senonoh di bawah pohon damar. Satunya mengatakan di bawah pohon cemara.
dan beberapa keterangan lain yang sama sekali berbeda. Berbeda dengan yang semula. Nah, disinilah kemudian muncul metode investigasi namanya cross investigation, ya, ala Nabi Daniel. Nah, saya tahun 2020 sebelum COVID ya Bapak Ibu, saya berkunjung ke Alexandria. Inilah kota tua Alexandria. Saya ke Mesir, kira-kira 1 minggu saya di sana. Saya mencari makamnya Nabi Daniel ini, kota Alexandria. Yang usianya 3000 tahun. Di bawah kekuasaan Yunani dulunya. Di kota tua Alexandria Bapak Ibu. Nah, di sini ada Jalan Daniel. Ya, saya diantar orang dari kedutaan dan saya temukan makamnya Nabi Daniel itu di bawah sebuah masjid di Alexandria. Ini Bapak Ibu cikal bakalnya cross investigation. Nah, saya juga berkunjung ke makamnya Imam Syafi'i karena saya madhab Syafi'i. Nah, alhamdulillah saya sempat masuk dan berdoa juga di sana. Dan saya menyaksikan dengan mata kepala sendirilah ya kitabnya Daniel yang dikatakan kitab ke-13 tadi. Nah, lie detection mengalami perkembangan lebih lanjut Bapak Ibu. Pada tahun 1948 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memasukkan larangan penyiksaan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Tahun 1963 Mahkamah Agung memutuskan bahwa pengakuan yang diambil di bawah truth serum melalui obat-obatan seperti natrium pentotal, natrium amital, dan skolamin dianggap melanggar hak konstitusional. Sehingga sejak saat itu ya seharusnya tidak ada lagi penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan dari siapapun. Meskipun kita melihat prakteknya di lapangan masih banyak terjadi penyiksaan. Ada poligraf, ini yang dianggap yang paling canggih di zamannya. Meskipun saat ini poligraf itu sudah bisa sudah bisa diakali untuk tidak bisa mendeteksi kebohongan ya. Ya, poligraf itu melihat pertama dari konduktansi kulit kita berkeringat atau tidak, ya. Kemudian dari tekanan darah, pernafasan, dan detak jantung kita. Nah, di sini teman-teman lihat ada alat yang ditaruh di tangan, ya, ada di dada, ada yang di pantat, gitu ya. Dan nanti orang yang berbohong akan kelihatan. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir, ya. Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kalau Bapak Ibu belajar ini, saya ajari bagaimana caranya lepas dari lie detektor. Ada ilmunya. Ya, bukan berarti saya ngajari Bapak Ibu untuk berbohong, tapi siapa tahu suatu ketika diperlukan. Saya akan ajarkan bagaimana lie detektor tidak bisa mendeteksi kebohongan Bapak Ibu. Misalnya Mas ditanya, Mas Ilan sehat? Sehat. Putranya berapa Mas? Berapa Mas putranya? 1 ya? 1, Pak. 1. Umur berapa? Umur sekian. Kapan menikah Mas Ilan? Kapan menikah gitu ya? Biasa masih detak jantung biasa. Begitu ditanya lebih lanjut, Mas Ilan pernah selingkuh? Belum lah, belum bergerak masih. Enggak lah Pak. Gitu. Bener, iya Pak. Kemarin jam 10 kemana? Di kantor Pak, tapi jantungnya udah boleh bergerak dia. Masa di kantor? Iya Pak, loh aku lihat mobilmu di Santika. Tambah kacau balau. Tambah kacau balau, bibirnya gemeter, berkeringat, ya. Jantungnya berdetak kencang. Ini poligraf nih bergerak semua.
Setiap kali Anda berbohong, gitu ya teman-teman ya. Tapi nggak usah khawatir, teman-teman saya ajari bagaimana lie detector tidak bisa mendeteksi kebohongan Anda. Ya, karena itu semua ada ilmunya. Ferdi Sambo aja lolos ya, Putri lolos. Ya, karena poligraf itu lolos, nggak bisa mendeteksi satu profesional liar, dua orang yang tahu ilmunya. Nanti di profesional liar Bapak Ibu dikasih tahu ilmunya ya. Yang ketiga, kebohongan yang terus-menerus dilakukan. Sehingga kebohongan menjadi suatu hal yang biasa. Yang keempat, psikopat. Memang orang yang berbohong tidak ada rasa bersalah sama sekali. Nah, ini nggak bisa mendeteksi. Gitu ya. Tapi nanti di materi ini Bapak Ibu hanya diajarkan bagaimana lolos dari lie detector. Ya, nggak usah khawatir, kita ajari. Women itu easily lie about their feeling. Ya, sementara ya easily lie about their feeling. Kamu suka ya, meskipun nggak suka bilang iya. Mau mutus cowok aja, wah berat gitu ya. Muter-muter, mau bilang tidak aja muter-muter gitu ya. Jadi dengan Mas Galih Semarang, nah, situ lebih terus terang aja ngomongnya gitu ya. How many lies does it take for a woman to realize the truth? Ya itulah, wanita itu kadang suka dibohongi gitu. Bahkan dia lebih suka lebih baik berbohong aja lah dia daripada ngomong terus terang aku sakit gitu. Ya, banyak mereka yang denial. Bahkan dia bilang suamiku itu nggak apa-apa, cuman dia itu tergoda cewek lain karena ya memang didukunin, ya karena didukunin karena kena apa, kena celup. Habis ceweknya tuh dari Jawa loh, Jawa itu wah itu anunya tuh magicnya itu kuat. Terus dia bilang begini, ada waktu yang bisa merubah dia, akan ada keajaiban. Terus saja begitu, denial terus. Karena kalau dia terima sebagai kenyataan sakit banget, kemudian dia tolak namanya denial, ditolak. Karena kalau diterima sebagai kenyataan itu menyakitkan banget. Dicarilah alasan rasionalisasi, ya dicarilah beberapa pembenaran atau bahkan menyalahkan diri sendiri. Dia begini karena saya begitu. Ya, bahkan di hadapan keluarga ya itu dibelain, dia tuh baik loh. Nah, itu. Apa banyak lagi sih kebohongan yang Anda tunggu gitu? Kenapa kok Anda nggak bersikap? Kira-kira begitu. Woi, mau nunggu berapa lama lagi, woi gitu. Kamu nunggu apa lagi, bos? Kebohongan sudah banyak ada di depan mata. Apa lagi yang kau tunggu, gitu kan? Kira-kira begitu. Ya, saya tidak paham how someone can tell so many lies and never feel bad about it. Ini orang-orang tertentu ada yang begini ya. Ya, dan nggak usah Bapak Ibu nggak usah ini ya, nggak usah kaget. Memang ada beberapa orang yang seperti itu. Men lie more. Siapa yang lebih banyak bohong? Cewek apa cowok? Cowok. Siapa yang bohongnya lebih bagus? Cewek. Maka namanya spionase itu cewek. Kalau Anda sudah kena cewek yang pemain, wah jangan 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 ada kira buaya itu buaya laki aja, buaya betina banyak. Ya, cewek itu kalau kadung berbohong ya Anda itu lewat saja ya teman-teman cowok ini. Karena woman lie better. Karena woman itu sudah biasa main apa ya, pemain sandiwara. Pemain sandiwara. Dia bisa pura-pura senyum, pura-pura nggak terjadi apa-apa.
bahkan di manapun tempat ya. Pemain, nah, kalau Anda ketemu dengan pemain, aduh, luar biasa Bapak Ibu. Jadi woman itu lie better. Tuh, suaranya kecil ya. Woman lie better. Wanita itu berbohong lebih baik. Wanita itu sangat perseptif. Dia biasa berkomunikasi secara nonverbal. Lebih-lebih bagi wanita yang punya anak. Sejak dalam kandungan, wanita sudah berkomunikasi secara nonverbal dengan anaknya. Pada saat anak itu lahir, ya, berkomunikasi dengan secara nonverbal. Dia tahu anak saya menangis karena apa? Karena haus kah? Karena digigit semut kah? Atau karena ketakutan gitu ya. Wanita itu sangat perseptif. Sehingga itulah yang membuat wanita itu menjadi pembohong yang hebat, yang luar biasa. Kalau laki-laki sudah kena pada wanita yang berbohong, ya laki-laki nggak bisa deteksi. Mohon maaf ya. Laki-laki sulit mendeteksi kebohongan wanita. Tapi kalau wanita mendeteksi kebohongan laki-laki sangat pintar, sangat pandai. Sehingga impossible sebenarnya laki-laki bisa membohongi wanita sebenarnya. Kecuali memang profesional. Namun wanita itu memang banyak yang denial, banyak yang membiarkan kebohongan itu terjadi, bahkan berharap bahwa itu adalah suatu hal yang tidak benar. Meskipun di lubuk hatinya dia sudah tahu bahwa ini adalah kebohongan. Gitu ya, kawan-kawan. Oke, 5 motivasi kebohongan. Ya, 1, ya, menyelamatkan muka. Ya, menjaga, memaksimalkan, menghentikan sebuah hubungan, ya, membangun, memaksimalkan, mempertahankan power atau pengaruh atas pasangan orang lain. Oh, ini power itu luar biasa ya. Bapak Ibu, Fir'aun dulu, Fir'aun itu mengaku dewa. Dia bikin cerita-cerita bahwa dia punya kekuatan yang hebat, yang dahsyat ya. Raja-raja di Indonesia ini juga banyak membuat cerita-cerita, mitos-mitos yang berkembang di masyarakat tentang kehebatan, kedikdayaan dari raja ya untuk mempertahankan kekuasaan raja. Gitu ya. Bahkan Raja Jawa katanya menikah dengan Nyi Roro Kidul dan memiliki saluran khusus ya, jalur khusus untuk ketemu dengan Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Cerita itu turun temurun sampai sekarang dipercaya sebagai sebuah kebenaran untuk mempertahankan kekuasaan. Menghindari tekanan atau konflik ya, daripada konflik lebih dalam ya, mending bohong saja. Mempertahankan, mengalihkan, menghentikan interaksi sosial. Itu ya teman-teman ya. Ya, nanti dibahas lebih lanjut ya. Asumsi deteksi kebohongan. Siapapun tidak ingin ketahuan ketika berbohong. Nggak ingin ketahuan. Jadi dicoba disembunyikan. Disembunyikan. Gimana sih caranya nih nggak tampak itu. Tapi justru di lie detection Anda diajari untuk menangkap sinyal-sinyal kebocorannya. Gitu ya. Orang akan berusaha tidak menampakkan tanda-tanda bahwa dia berbohong. Bapak Ibu, pembohong yang masih kacangan, kelas kacangan itu sering nyentuh hidung. Itu pembohong masih belum belajar. Gitu. Ya, setiap kali bohong nyentuh hidung. Karena di sini ada saraf yang gatal saat kita berbohong. Ini namanya efek Pinocchio. Tapi ini sudah terlalu umum ya, sehingga banyak orang berusaha tangannya tidak nyentuh hidung meskipun dia sedang berbohong. Gitu. Dia berusaha untuk menyembunyikan. Menyembunyikan agar tangan tidak ke atas. Apakah nyentuh hidung, apakah nyentuh telinga, apakah menyentuh mata, dia berusaha untuk tidak melakukan itu. Gitu ya, teman-teman. Namun tetap saja ada beberapa hal yang bisa Anda lihat ya, kebocoran-kebocoran yang terjadi pada saat orang sedang berbohong. Gitu, teman. Ya, reaksi emosional otomatis terjadi pada diri saat kita berbohong. Ada reaksi emosional, itu yang nanti kita ajarkan. Reaksi emosional menyebabkan reaksi fisiologis berupa tanda-tanda perilaku tertentu pada seseorang.
Tanda-tanda perilaku tersebut bisa diamati. Nah, di sini nih kita bisa amati gerakan bibir, gerakan mata. Ya, bibir ini sangat vaskular. Ya, teman-temannya bibir ini sangat vaskular, banyak pembuluh darah. Ya, banyak sekali pembuluh darah di sini. Kalau Anda lagi bohong, ini terkompresi, ini jadi kering. Terus Anda melakukan mengkompresi mulut, menipiskan mulut. Ini tanda-tanda bohong. Gitu ya. Saya tidak mengatakan bohong ya, tetapi dicurigai untuk berbohong. Ini terkompresi. Kompresi. Nah, itu susah untuk apa namanya? Susah untuk dilawan. Ya. Ya. Mari kita lihat ya, ada video berikut. Saya tidak menuduh bahwa ini kebohongan ya, tapi saya patut curigai ada sesuatu yang membuat beliau tertekan, gitu ya. Saya hanya menjalankan tugas pokok fungsi saya dan sesuai dengan peraturan perundangan. Manakala hal itu diterima berbeda A, B, C ya itu terserah bagaimana yang menyikapi. Tapi saya tetap melakukan tugas pokok fungsi saya sesuai dengan peraturan perundangan. Tapi hubungan Bapak dengan Pak Dudung maksudnya baik-baik saja kan Pak? Atau memang ada hal-hal yang tidak sama, mungkin tidak sependapat? Ya, dari saya tidak ada. Ya, itu contoh ya, teman-teman ya, contoh. Masih panjang videonya. Bisa dicermati, terkompresi. Ini bibir ini sangat vaskular. Ini contoh ya, sederhana. Ini nggak bisa dikontrol oleh pikirannya. Nggak bisa dikontrol. Iya, bibir itu sangat vaskular. Ya, banyak pembuluh darah di sini, Bapak Ibu. Dan ini sulit dikontrol oleh pikiran kita. Sehingga saat orang gini. Bukan ya, bibirnya terkompresi ya. Bibirnya terkompresi. Ini contoh ya, contoh saja. Nggak semuanya saya buka ya Bapak Ibu ya. Kalau dibuka semua repot ya. Nanti Anda nggak ikut apa namanya? Iya. Iya, contoh misalnya coba saya kasih satu contoh. Ini satu hal aspek ya. Aspeknya kan banyak ya, ada ratusan ya. Bapak Ibu ada ratusan hal yang bisa dicermati. Ya, saya akan buka satu aja mengenai terkompresi tadi. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ini namanya terkompresi nih. Bibir jadi menipis karena pembuluh darah menjadi mengendor karena tidak ada darah di bibir. Ini namanya terkompresi. Apa yang dikatakan oleh Bill Clinton saat itu? Beliau mengatakan bahwa saya tidak memiliki hubungan apapun dengan Lewinsky. Bahkan di bawah sumpah. Tapi yang nggak bisa nggak bisa dilawan itu adalah ya yang nggak bisa nggak bisa dia kontrol itu bibir ya dan mata ya Bapak Ibu ya, mata itu nggak bisa berbohong ya Bapak Ibu ya. Kalau Anda sudah belajar ini susah sekali. Orang mau membohongi saya susah Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya kalau ketemu saya nggak usah berbohong lah, saya tahu ya. Jadi saya cukup lihat matanya udah kelihatan. Ya mending bilang aja maaf saya tidak mau membuka gitu daripada ngomong terus berbohong.
Karena mata itu adalah jendela jiwa ya. Mata itu jendela jiwa. Kalau Anda sedang berkomunikasi dengan orang lain, maka pandanglah matanya. Maka biarkan mata itu yang memberitahu Anda bagaimana suasana hati dia yang sebenarnya. Gitu Bapak Ibu sekilas tentang motivasi bohong gitu ya. Beberapa motivasi orang berbohong. Oke, saya lanjutkan. Kalau secara tulisan nggak bisa mendeteksi wajahnya, Mas. Bisa juga ya dideteksi kalau lewat tulisan. Ya, ada grafologi ya, tapi grafologi bukan untuk mendeteksi kebohongan, Bapak Ibu ya. Melihat karakter, sifat, kepribadian ya, bisa terdeteksi dari tulisan. Sebentar saya lihat dulu. Bagi penyidik pasti Bapak Ibu ya. Ya, dan ilmu ini memang yang belajar ini tentang ini biasanya adalah oke. Ada yang direct message ke saya, nanti saya jawab nanti aja ya. Dari suara bisa, ya. Lewat tanda tangan nggak bisa, karena kita mendeteksi orang ini bohong apa nggak kata-katanya gitu ya. Nggak bisa dengan tulisan tangan ya. Tapi kalau dengan suara sangat gampang. Ya, namanya paralanguage. Itu nanti di hari keempat. Hari kelima, nanti hari ketiga kita bicara micro expression. Hari kelima kita bicara forensik hipnosis. Ya, hari pertama, kedua dari proxemic dan kinesik. Itu ya teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Gimana nih Mas Ilan? Dilanjutkan bukan nih? Coba di chatting. Lanjut nggak? Kalau lanjut, bilang lanjut, lanjut gitu. Ya Bapak Ibu, kalau mau lanjut, komen lanjut dulu nih. Oh lanjut Mas. Saya kira sudah cukup. Wis, saya kira udah ngantuk, ternyata masih semangat nih Pak Oh, masih Wadi. lanjut ya? Wih, Oke. lanjut. Lanjut ya. Lagi seru, wis. Iya. Mantap. Baik, saya lanjutkan ya. Gas katanya itu. Oke, saya tadi bicara tentang vaskular pada bibir ya. Ciri berbohong tuh banyak, terutama mata. Mata itu yang paling keren. Bibir ini juga susah. Susah untuk dikontrol oleh pikiran kita. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekali lagi saya ingin sampaikan agar Bapak Ibu, oh iya ada Ibu Dewi Ediwiati dari Jakarta. Masya Allah, selamat malam Ibu. Luar biasa. Terima kasih Ibu sudah hadir di sini bersama kami semua. Ada Bang Kris juga dari Bali. Selamat malam Bang Kris. Jadi di sini Bapak Ibu, reaksi emosional menyebabkan reaksi fisiologis berupa tanda-tanda perilaku tertentu pada seorang. Nah, tanda-tanda itulah yang kita amati. Tanda-tanda itu yang kita amati. Gitu ya. Jenis pembohong ada yang tidak nyaman berbohong. Nggak nyaman berbohong. Jadi dia tidak nyaman kalau berbohong. Biasanya orang seperti ini menuntut juga orang lain tidak berbohong. Ada orang yang lebih suka hatinya sakit. Ya, tapi mendengar sebuah kejujuran. Sakit nggak apa-apa. Daripada dibohongin gitu ya. Ya nggak nyaman. Ada orang yang menuntut orang lain tidak berbohong. Tapi dia sendiri biasanya konsekuen juga tidak berbohong. Gitu ya teman-teman ya. Ada yang sesekali pembohong. Ya. Ada yang jarang berbohong. Kalau saya termasuk mungkin yang sesekali lah. Ya, sesekali berbohong. Tapi sesekalinya agak banyak. Nggak sesekali berbohong. Ya, kemudian ada yang jarang berbohong, ada yang sering berbohong, ada yang memang profesional layar. Ya, memang pembohong profesional. Nah, kita termasuk yang mana gitu. Ya, termasuk yang mana? Yang manapun Anda jangan jadi korban kebohongan.
termasuk yang manapun Anda jenisnya. Ya, tetap teman-teman jangan sampai menjadi korban kebohongan, gitu ya. Oke, kebimbangan antara berbicara jujur atau bohong. Di sini ada autonomy emotional arousal. Namanya autonomi otomatis, ya, reaksi otomatis emosi. Ada arousal, tersulut itu. Ada kebimbangan, ada rasa bersalah, berdosa, berbohong, takut ketahuan, pengalaman masa lalu tentang dampak kebohongan, antisipasi melakukan. Inilah yang menyebabkan ada autonomic emotional arousal. Dan inilah yang kita cermati. Ya, teman-teman ya. Nggak usah pakai poligraf. Nggak usah. Bahkan Anda diajari bagaimana lepas dari poligraf. Ceritakan kebohongan yang paling menyakitkan. Waduh ini. Mas Galih mana nih? Mas Galih monitor? Mas Galih? Oke. Mas Galih nggak monitor ya? Atau sudah nggak ada Mas Galih? Masih ada, Ustaz. Oke. Oh, masih ada. Nggak mau ya? Oke. Saya tanya sama ini aja lah. Sama Bapak Bernardus Luar. Ya, selamat malam Pak Bernardus. Bisa dihidupkan Pak? Atau Sudah, Wah, silakan Pak? Pak Bernardes. Ya, Bapak pernah dibohongi Pak? Yang paling menyakitkan apa Pak? Kebohongan terakhir lah. Iya, itu sopir saya disuruh untuk bawa mobil, malah jalan-jalan sampai ini kerjanya nggak jelas dikeluarin. Akhirnya dikeluarin di rumah sih. Iya. Disuruh bawa mobil malah jalan-jalan. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Kalau Ibu tadi Arsani, selamat malam Ibu. Bisa dibuka mic-nya Bu? Siapa, Master? Ibu tadi Arsani. Siapa, Master? Maaf. Tadi Arsani. Tadiar. Kayaknya beliau kesulitan buka ya. Siap, saya bantu. Oke. Ya, sudah buka barusan buka. Iya, selamat malam, Bu. Selamat malam. Ya, waduh luar biasa nih Ibu, cerah sekali nih malam ini nih. Iya, Bali cerah Pak, panas. Oke, kebohongan terakhir Bu yang menyakitkan apa Bu? Bohongan terakhir yang menyakitkan ya. Kayaknya saya seperti otaknya saya delete semua deh, supaya saya merasa lebih nyaman. Jadinya saya lupa malah. Karena saya rajin meditasi Pak Fauzan, sehingga sepertinya saya tidak mau memendam dan mengingat lagi sesuatu yang membuat saya itu negatif gitu. Ya, oke, cukup Bu, nggak usah cerita, saya cuma mancing aja jadi ya. Jadi Bapak Ibu, jadi hampir di orang kita itu pernah sekali dibohongin ya oleh orang-orang di sekitar kita, anak buah kita, anak kita, bahkan pasangan kita gitu. Ya, namun Bapak Ibu, ya, apakah Anda masih memiliki kepercayaan terhadap orang lain? Ada yang bilang enggak lah, siapa lagi sama saya Pak, sama istri saya, nggak ada lagi percaya sedikit pun. Pak, saya sama suami Pak. Kalau Anda masih memiliki apakah Anda masih memiliki kepercayaan terhadap orang lain? Kalau masih Anda mau memiliki kepercayaan, belajarlah deteksi kebohongan untuk mencegah Anda untuk menggeneralisir. Mas Silan itu sudah berubah. Dulu memang pembohong, tapi sekarang Mas Silan sudah suami yang baik, sudah kembali ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Mas Galih itu juga sudah kembali ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Janganlah Mas Galih itu nggak akan pernah benar itu, nggak benar itu. Kan banyak orang begitu ya. Akhirnya menjadi mengeneralisir. Apalagi sampai semua laki-laki begitu, semua wanita begitu gitu ya.
Atau semua supir tuh bohong, semua anak buah bohong. Orang tuh nggak bisa dipercaya. Nah itu namanya mengeneralisir. Anda nggak boleh begitu ya. Ya kalau Ibu Dewi sih pasti tahu lah karena beliau aktivis organisasi gitu ya. Tidak bisa mengeneralisir orang. Ada orang baik, ada orang yang memang nggak baik. Gitu ya. Nah, kalau kita punya keterampilan mendeteksi kebohongan, mencegah kita untuk mengeneralisir. Ya. Siapa tahu suami Anda memang sudah baik sekarang, beda dengan dulu. Udah taubatan nasuha, udah kembali di jalan yang baik gitu ya. Siapa tahu. Jadinya jangan kemudian dianggap terus bohong terus. Nah, itu Pak Bernardo sudah mantuk-mantuk tuh karena merasa bahwa dia sudah berubah juga. Nah, saya juga termasuk yang sudah berubah. Gitu. Pernah dibohongi SMA ketua partai yang sama-sama sebagai bacalek di dapil yang sama. Ya wadah kalau masalah dapil-dapil tuh Pak bacalek itu pembohongnya banyak Bapak. Iya, pembohongnya banyak. Iya. Jangan Anda percaya pada orang yang seolah-olah mendukung Anda. Anda hanya diambil uangnya kadang. Ya, antara sama bacalek, aduh, Pak. Nah, sudahlah. Kalau berada di dunia politik harus siap berbohong dan dibohongi gitu ya. Meskipun tidak semua orang di politik itu begitu, nggak semuanya. Nah, tapi kita banyak menemukan kenyataan seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu masih ingin memiliki kepercayaan pada pasangan, pada anak, ya pada mitra bisnis, pada anak buah, maka Bapak Ibu harus belajar, justru belajar deteksi kebohongan. Saya dibohongi sama mantan saya, Master. Padahal saya lagi sayang-sayangnya, malah diselingkuhi. Ah, itulah Pak. Tapi Bapak jangan terus mengeneralisir semua wanita begitu. Enggak, justru dengan belajar deteksi kebohongan, Bapak tidak akan bisa lagi dibohongin. Gitu. Dibohongin atasan. Iya, iya. Jadi kalau Bapak masih punya kepercayaan pada seorang wanita, ya justru belajar ini nggak mudah dibohongin nanti ya. Ya sama sama pasangan, justru dipelajari ilmunya biar nggak mengeneralisir sehingga Bapak masih punya semangat untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Oke, Bapak Ibu. Ya, saya tuh kalau lagi assessment ya, misalnya calon direktur utama BUMN titik-titik gitu ya. Ada cewek biasanya pakai lensa mata itu. Saya suruh buka, maaf Ibu, boleh dibuka kontak lensnya. Aduh nggak bisa Pak karena ini ada plus minus apa, ada minusnya gitu, silinder. Saya bilang buka, kalau nggak dibuka sudah Anda nanti aja. Akhirnya dibuka karena saya nggak mau wawancara assessment ya dia pakai itu karena saya nggak bisa deteksi dari situ gitu karena paling keren tuh dari mata ya paling keren dari mata. Kalau memang dibutuhkan ya, kalau memang nggak dibutuhkan berhubungan dengan siapapun nikmati aja ya, nggak usah khawatir ya teman-teman nanti ketemu saya nanti takut, jangan nanti saya dideteksi enggak lah, saya nggak mau pusing-pusing mikirkan orang bohong apa enggak, terserah lah, kok saya nggak ada kepentingan, kalau mau bohongin saya juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau saya mau jual rumah, mau beli rumah, mau ada bisnis saya lihat, kalau nggak usah ngapain mikir-mikir capek ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir ya kalau ketemu saya nanti, jangan-jangan nanti aku dideteksi. Nggak usah, saya malah nggak kepikiran begitu ya. Nah Bapak Ibu juga begitu ya. Jadi belajar ini bukan terus menjadi kita tersiksa. Pasangan dilihat tiap hari ngapain. Nanti Anda jadi paranoid gitu. Alasan pria berbohong kepada kekasihnya. Satu, mempertahankan hubungan. Kamu cinta ya sama dia? Enggak.
Demi Allah aku nggak cinta. Ini hanya khilaf saja. Kekasihnya seneng itu, padahal cinta sebenarnya sih. Cuman kalau bilang cinta kan sakit banget ya, kasihan. Ya udahlah, aku nggak cinta. Ini khilaf saja. Wanita terlalu banyak aturan, pria tuh pasti bohong. Coba buktikan, nggak percaya. Wah, pria keluar, pulang istri langsung kaca pinggang. Dari mana? Dari mana lo? Sama siapa? Wah, udah berikutnya bohong ya. Sama si Lucy, Lucy, Lucy Binjai itu. Eh, kamu ya sama Lucy Binjai itu. Wah, sudah. Padahal padahal cuman ketemu makan bareng-bareng yang lain. Itu kemudian apa namanya, responnya kok kebangetan. Besoknya bohong ya. Anda mbak-mbak ya, mbak-mbak di Zoom ini, suami ngomong apapun dengerin. Kalau Anda mau merubah perilaku suami, pakai hypnosleep, pakai trans platform, nanti saya ajarkan. Nggak usah di situ berkhutbah langsung buka ayat. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Red. Ya. Dosa itu begini-begini. Menghindari kritikan. Setiap kali dekat istri dikritik, setiap dekat istri dikritik. Suami juga begitu ya, istri dekat dikit dikritik, istri dekat sedikit disemprot, istri dekat sedikit disemprot. Siapa yang mau dekat sama lo? Ya, nggak ada istri yang mau dekat sama cowok yang suka begitu. Atau sebaliknya, nggak ada laki-laki yang mau dekat sama istri yang mau dekat nggak nyaman. Merasa tertekan karena terlalu dikekang. Aman. Makanya jangan terlalu banyak ngekang ya. Berilah Anda ruang kekasih Anda untuk jalan kemana ya. Kekasih Anda, Pak, istri Anda sama teman-temannya. Yang penting jelas sama temannya gitu ya. Jangan terlalu dikekang. Punya teman boleh. Ya, kongko-kongko boleh. Ada istri yang terlalu ngekang suaminya. Bahkan ngopi sama cowoknya malah dituduh gay, dituduh homoseksual. Lalu dikekang malah menjaga perasaan kekasih. Ingin tahu nggak alasan wanita berbohong pada pria? Mau nggak? Kalau mau di ano di Zoom mau gitu ya. Mau beli rumah hubungi Ibu Luciana. Waduh. Oh iya, dibohongin dekat kerja sudah banyak bantu. Waduh, sangat menjadikan ya pengalaman kebohongan teman-teman ya. Oke, kita masuk kepada alasan wanita berbohong kepada kekasihnya. Menyembunyikan masa lalu. Ya, menyembunyikan masa lalu. Karena kalau dibuka, bahaya. Adik pacaran sama Hilan kemarin berapa lama? Sebentar cuman. Aku nggak serius kok sama dia. Menjaga citra diri, membuat jarak. Kalau sudah sudah kontak, misalnya siapa ini ya di sini ya? Siapa nih? Saya kalau salah nyebut nama nanti khawatir marah ya. Ibu Indah itu aja lah, Ibu Indah Marliah Lamongan gitu ya. Misalnya Ibu Indah dikontak sudah mulai jawabnya nggak jelas gitu ya.
ditunda-tunda, nggak respect, itu udah membuat jarak. Alasannya macam-macam. Bisa juga belum percaya sepenuhnya. Ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu ya. Kalau wanita itu sudah percaya kepada Anda sepenuhnya, tidak akan dijudge. Wanita itu percaya pada Anda sepenuhnya bahwa orang ini tidak akan menjudge saya, maka dia akan membuka dirinya secara terbuka, secara terus terang. Toh dia tidak perlu khawatir ada persepsi yang negatif, ada hal yang tidak dikhawatir dijudge menjadi buruk atau apa, ya biasanya wanita itu akan berjujur, bicara dengan jujur. Namun kalau dia nggak percaya sepenuhnya, biasanya dia berbohong. Membuat Anda khawatir, mempertahankan hubungan karena khawatir kalau terus terang hubungan akan berakhir. Juga menjaga perasaan pasangan. Nah, ibu-ibu ini kalau yang ada di Zoom ini, ibu-ibu ini kalau berbohong sama pasangan alasannya apa ini? Ibu-ibu kalau bohong sama pasangan itu alasannya apa? Kalau saya banyak, Pak. Eh, Apa? biasanya di Heeh. keuangan biasanya. Jadi Iya. selalu bilang nggak punya uang. Nah, kan dikasih uang belanja. Kita kita harus saving money di saat suami menghasilkan banyak. Karena kan suami biasanya dia saat menghasilkan banyak dia akan hambur-hamburkan uangnya. Nah, kita di saat tersebut kita harus berbohong, nih pakai beli ini, pakai beli itu. Nah, kita akan di saat itu kita berbohong, kita harus saving karena memanage keuangan itu kan penting seorang ibu. Di mana suami berpenghasilan tidak tetap, maka istrilah yang harus memanage uang dengan baik. Iya, setuju. Mantap. Ya, mantap ya. Ya, Mas. Ya memang wanita itu berbohong dalam hal uang bagus itu supaya menjadi penyelamat. Karena kalau Mas Gale itu terlalu banyak duit, Pak, Bu. Ya, Mas Gale laki-laki itu itu suka jadi hambur-hambur. bukan hambur lagi. Kalau duit sudah merasa banyak, mulai bertingkah. Aduh, Betul itu. Nah, mulailah dia. Pertama nggak ada niat spa, tidak ada niat mau apa, bertingkah Betul. laki-laki itu kalau punya duit. Betul, Pak. Makanya saya laki-laki enggak, itu Bro. Saya enggak lu. jangan dikasih duit banyak-banyak ya, Ibu. Betul. Suami cukup kasih di dompetnya tuh 10.000, 20.000 untuk rokok gitu ya, bensin misalnya 15.000. Ya jangan sampai, apalagi orang kayak Mas Galih, nggak usah lah dikasih uang banyak-banyak dia. ATM saya prasmanan loh, Pak. Oh gitu ya. Iya, ATM saya prasmanan. Tiap hari itu istri bebas mencari uangnya tuh bebas, mengambilnya. Saya bebas, Master, bebas pantauan. Ya. Nah, gara-gara istri kalau nyimpen duit itu sangat rapat, itulah yang membuat laki-laki banyak berbohong juga soal keuangan. Belum saya bahas ini. Semua buaya-buaya di Zoom ini, itu punya uang laki-laki. Wah, apakah Pak Klik, apakah Pak Kris, apakah Pak Bernardus, Pak Harun, ada uang laki-laki. Disimpan baik-baik. Sebab kalau sudah masuk sama perempuan, itu harus bertengkar dulu untuk ngambil itu. Itu bisa terjadi pertumpahan darah itu. Gara-gara Ibu Tadiarsani itu nyimpen duit terlalu kenceng, akhirnya suami juga berbohong gitu ya. Kalau urusan keuangan jangan dikira Bapak Ibu ya. Semuanya terjadi kebohongan. Iya. Boleh, saya lanjutkan dulu ya sedikit lagi ya, karena waktunya sudah habis. Saya sudah dikontak oleh panitia untuk segera berakhir, tapi sebenarnya saya nggak mau mengakhiri sebenarnya, tapi ya gimana lagi ya. Lanjut. Deteksi lie detection step-nya ya Bapak Ibu. Pertama kita lihat gambar utuhnya ya. Jangan hanya dilihat dari sering mencet hidung, oh dia bohong, nggak. Kita lihat konteks dalam secara garis besar. Nggak boleh kita hanya melihat salah satu aspek saja gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita menetapkan baseline-nya, kita lihat baseline-nya. Oh, misalnya Pak Kris Bali itu, Bang Kris itu kalau bicara selalu gigit-gigit bibir gitu. Bicara gigit bibir,
Gigit bibir itu sesuatu yang jadi baseline beliau. Nah, akurasi yang paling saluran channel akurasinya body language ya itu lebih besar daripada facial. Ya, vokalik itu suara itu lebih besar juga dari facial expression karena ekspresi wajah itu mudah kita intervensi. Tapi kalau vokalik sama body language itu agak susah. Dan kita lagi lihat juga inkonsistensi ya tanda-tanda yang tidak konsisten. Itu teman-teman ya. Kita lihat secara garis besar. Movement dari matanya. Nanti saya ajarkan ya, mata itu keren ya. Wah, kalau Bapak Ibu menguasai mata saja keren banget. Keringat ya, senyumnya dipaksakan, gerakan dari tangannya ya, gestur dari tangannya, kanan ke apa kiri, bentuknya apa ke atas, ke muka, ke depan dan sebagainya. Ya mungkin dia sering gelisah. Jadi kita lihat secara garis besar. Kita nggak boleh hanya melihat dari satu sisi. Ini pengacaranya Trump ya. Ya, ini dibahas ini di media. Trump ini menunjukkan kebohongan dari banyak hal. Satu, bibirnya terkompresi, berkeringat. Ya, sampai di sini ada apa namanya? Apa namanya ini? Apa Pak? Mas? Apa namanya ini? Semir rambut sampai leleh gitu ya, karena berkeringat. Gitu ya. Jadi kita melihat dari banyak sisi, banyak hal. Ya, dari bibir, dari mata, ya. Ini matanya ke bawah, ya. Ke bawah sebelah mana ini? Nah, itu juga dideteksi ini. Ini matanya nih, kita lihat semua. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita melihat dari garis besarnya, nggak boleh kita hanya dari satu indikator, gitu ya. Ini namanya Rudy Giuliani ya, saat konferensi pers ya, dia mengatakan bahwa Soros dan Clinton ada di balik konspirasi national election United States of America ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita melihat dari secara keseluruhan. Bapak Ibu izin nanti ini selama 5 hari kita belajar ini ya. Pertama dari proxemic ya, lie detection dari proxemic, dari kinetic, paralanguage, use of time, rhythmic cues, dan lying eyes. Yang paling keren ini lying eyes ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti di hari terakhir kita akan bicara tentang forensic hypnosis. Dan Bapak Ibu juga akan diajarkan 10 cara menjadi pembohong yang profesional. 10 cara jenius agar Anda menjadi pembohong seperti seorang spy mata-mata ya. Ya. Nanti Bapak Ibu akan diajarkan juga bagaimana lepas dari kebohongan, lepas dari poligraf ya. Ada Bapak Ibu akan diajarkan itu semua. Ya, dan micro expression nanti hari ketiga kita melihat kebohongan dari micro expression ya. Kemudian nanti hari kedua atau ketiga kita sudah masuk ke ciri-ciri kebohongan dari mata ya. Ya, your lying eyes. Men lie, woman lie, your eyes don't ya. Laki-laki berbohong, perempuan berbohong, tapi mata tidak ya. Sehingga kalau Bapak Ibu berbicara dengan orang lain, maka pandanglah matanya, maka biarkan mata itu yang memberitahu Anda bagaimana suasana hati dia yang sebenarnya, bagaimana apakah dia berbohong atau tidak. Itu yang paling keren nanti Bapak Ibu ya, mendeteksi kebohongan dari mata. Saya kira cukup ya Mas Ilan, waktunya sudah jam 9. Iya Mas, Master sudah lewat nah. Apakah setelah belajar 5 hari nanti kita boleh sharingkan ke lain ilmunya? Ya sebaiknya Ibu tidak sharingkan ya, karena ini ilmu mahal. Ilmu mahal. Ya, atau nanti dijadwal lagi. Apakah ini 5 hari dari sekarang? Oh, 5 hari minggu depan ya Mas. Ya, minggu depan bukan minggu ini. Mulai minggu depan. Tanggal 7 kalau nggak salah. 7, 8, 9, 10, 11. Betul, dari tanggal 7 sampai tanggal 11. Itu teman-teman kita ketemu setiap hari dan setiap pertemuan nanti ada rekamannya.
Dan kita nanti tergabung dalam grup, dan di grup nanti kita terus berinteraksi. Di grup kita terus berinteraksi, berkomunikasi. Kalau ada kasus-kasus, saya bisa bantu Anda. Gitu ya, teman-teman ya. Iya. Oke. Oke, saya coba ngintip dulu anunya apa? Oke. Berapa biayanya itu? Biayanya 2,5 juta ya teman-teman, karena 5 hari. 5 hari ya Bapak Ibu ya. Investasinya 2,5 juta. Plus bonus forensik hipnosis. Oke, terima kasih Pak Gede ya. ATM saya persemanan. Wah. Uang suami, uang istri sama dengan uang istri, betul juga. Duit sudah punya jenis kelamin. Ya, untung kantongnya saya nggak tebel. Luar biasa. Uang nakal. Siap. Wah, keren. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, sampai jumpa di kelas bersama saya lie detection ya. Ilmu adalah investasi yang bagus untuk kita Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mengeluarkan uang, insya Allah sepadan dengan apa yang akan terjadi pada kehidupan Bapak Ibu nanti di waktu yang akan datang. Keindahan masa depan Bapak Ibu semua. Ya, kehidupan yang jauh lebih baik dari sekarang. Terima kasih Pak dosen. Terima kasih. Terima Terima kasih, sampai Terima jumpa. kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah wa biridho wal inayah. Ya, Om Santi 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 Om. Salam Namo Buddhaya. Selamat malam.